tawarkan menyelesaikan persoalan bangsa tanpa pertumpahan darah. Tapi kalau ternyata mereka tidak mau, maka apa boleh buat, dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah, saudara. Takbir. Ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada. Yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta itu tidak. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Jangan. Selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Sudah saya tanya sekali lagi, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak yang melawan ketidakadilan. Nah, kita sebagai ulama, sebagai seorang muslim, perhitungan kita sederhana. Selagi bangsa Indonesia atau pejabat Indonesia tidak menghalang-halangi institusi yang bernama sholat, ibadah, kita harus mengakui itu pemerintahan yang sah. Makanya Nabi perhitungannya satu. Dalam kekecewaan kita terhadap pejabat, terhadap pemerintah, yang penting jangan ada kudeta, jangan ada revolusi yang berdarah-darah. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial, saiki boten teroris yo Allahu Akbar, polisi sing lagi sholat yo Allahu Akbar. Terus kue PD piye? Ora jelas yo kita sikape ya ora jelas. Saiki nganggo hukum sosial sing normal, nek apik ya diapiki. Sangatlah naif kalau jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa dan kawan-kawan dikatakan orang bodoh, bebal, tumpul otaknya, tidak mengerti. Kami jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa adalah orang-orang intelektual yang terdidik dengan berpredikat pendidikan rata-rata strata 2 dan berpengalaman puluhan tahun di bidangnya. Sidang kemarin dibuka oleh hakim, ditutup oleh hakim. Oke, saya sampaikan kepada hakim. Ya, selesai. Kurang hebatnya FPI. FPI itu dipimpin oleh seorang Habib. Itu di Jakarta juga ada kuat besar. Kalau niat baik semua umat Islam sedunia punya niat baik semua. Seorang terdakwa yang disebut-sebut sebagai panutan menggunakan kata-kata di luar dari sifat seorang panutan dengan menggunakan kalimat yang menjijikan adalah hanya diberikan kepada sesuatu yang jorok. Ngancam mengepung lonte, polisi kalang kabut jagain lonte, iya. Kacau, lonte hina Habib digagak polisi. Menurut jenengan Habib Rizik Budiman, Habib Rizik itu dzurriyyah Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyihab ya orang alim juga dzurriyyah Rasul, dan cara pandang Pak Quraisyihab ya kayak begitu. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Pak Quraisyihab apa tidak? Habib, beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Ya, beliau tenang saja. Silakan majelis hakim bersama jaksa lanjutkan saja. Menggunakan kata dulu dan pandir dalam eksepsinya hanya mengikuti emosional sesaat. Kalimat-kalimat seperti ini bukanlah bagian daripada eksepsi, kecuali bahasa-bahasa seperti ini digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik dan dikategorikan kualifikasi berpikiran dangkal. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman. Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim pahamnya sendiri kemudian bikin ada HTI, ada Jamaah Tabligh, ada DI. Itu semua kan karena dari kekecewaan-kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Jadi sampean jangan terjebak. Sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika muni mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, itu nambahi jumlah perpecah. Seorang tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar dari sebuah organisasi keagamaan yang memiliki visi misi untuk menciptakan akhlakul karimah dengan program revolusi akhlaknya. Akan tetapi dari semua ucapannya sangat bertentangan dengan program revolusi akhlaknya. kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial masyarakat, saudara, ya perbaiki. Karena organisasi itu kan apa? Musiman. Misalnya di Mesir bisanya Ikhwan, kalau di Irak bisa Partai Ba'ath, di Indonesia bisa Golkar, bisa HTI, bisa NU. Makanya saya katakan organisasi itu apa? Musiman. Tentang niat ingin mempersatukan umat Islam sedunia. Saya pikir semua umat Islam tiap kiai masih pas tukaran lah ya tetap muni wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafar.
Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo, ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Apalagi diucapkan di muka persidangan terbuka untuk umum oleh seorang tokoh agama yang mengaku imam besar dengan kata-kata biadab, tidak beradab, keterbelakangan intelektual, pandir, dan seterusnya. Kurang ajar, biadab, dilecehkan begitu saja, biadab, kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan, itu kurang ajar. Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Satu, bahwa para wali itu misinya dakwah, di mana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda, mulai beda agama, beda pilihan madhab, beda tradisi, beda kultur. Terdakwa pelanggaran protokol kesehatan atau prokes Muhammad Rizik Syihab menyebut jaksa Pandir dan Dungu dalam nota keberatan atau eksepsi. Jaksa penuntut umum atau JPU menyentil balik pernyataan Rizik dalam merespons eksepsi. Jaksa mengutip definisi Pandir dan Dungu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pandir berarti bodoh, sementara Dungu berarti orang yang tumpul otaknya atau orang yang tidak mengerti. Menurut jaksa, penggunaan dua kata tersebut tidak tepat, sebab jaksa adalah orang terdidik dan berpengalaman. Menggunakan kata dungu dan pandir dalam eksepsinya hanya mengikuti emosional sesaat. Kalimat-kalimat seperti ini bukanlah bagian daripada eksepsi, kecuali bahasa-bahasa seperti ini digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik dan dikategorikan kualifikasi berpikiran dangkal. Siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang menjadi manusia, siap tidak? Siap tidak? Sangat naif kalau JPU dikatakan orang bodoh. Kami adalah orang intelektual, rata-rata predikat strata 2 atau S2, tegas jaksa. Tidaklah seharusnya kata-kata yang tidak terdidik ini diucapkan, apalagi ditabalkan kepada jaksa penuntut umum. Sangatlah naif kalau jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa dan kawan-kawan dikatakan orang bodoh, bebal, tumpul otaknya, tidak mengerti. Kami jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa adalah orang-orang intelektual yang terdidik dengan berpredikat pendidikan rata-rata strata 2 dan berpengalaman puluhan tahun di bidangnya. Untuk itu sebagai pelajaran, jangan mudah menjustifikasi orang lain, apalagi meremehkan sesama. Sifat demikian menunjukkan akhlak dan moral yang tidak baik. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman. Kehadiran di persidangan adalah kewajiban, bukan hak. Jadi saudara tidak punya hak untuk walk out. Berarti Anda ingin menipu saya. Di lorong rutan ini Anda ingin jadikan sebagai bagian daripada ruang sidang. Jaksa meminta eks-pentolan Front Pembela Islam atau FPI itu tidak sembarangan menuding dan meremehkan orang lain. Sikap Rizik tersebut, kata jaksa, adalah cerminan akhlak dan moral seseorang. Keberatan terdakwa tersebut tidaklah termasuk bagian dari dalil hukum yang berlaku, melainkan hanya bersifat argumen terdakwa dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menjadi padanan dalam penerapan pidana umum di Indonesia. Tapi nek ana jamaah napa MTA wonten napa Hizbut Tahrir wonten macam-macam niku. Mulane cocok ra cocok ora usah mutu. Nek ora cocok ya aja gawe organisasi dhewe, malah wae. Sing tercatat iki ning Depak 215 aliran nang Islam piro. Makanya kriteria demokrasi itu di barat lah, demokrasi adalah hak untuk hidup, memilih agama, memilih kepercayaan. Tapi tetap pada bingkai aturan. Cuma aturan itu yang mereka tidak mau, milih Islam atau apa, milih konstitusi hukum positif, yaitu hukum-hukum legal-ilegal. Tapi tidak bisa hidup tanpa aturan, tidak bisa, karena tentu kita terkait sama hak orang lain. Rekam apa? Anda ini siapa? Rekam apa? Tolonglah Habib dulu supaya bisa berpikir dengan tenang. Imam
Sebelumnya, Rizik menjalani sidang dengan agenda membacakan eksepsi pada Jumat 26 Maret 2021. Salah satu petikan eksepsi itu mengatakan JPU sangat dungu dan pandir lantaran dianggap tak paham surat keterangan terdaftar atau SKT Front Pembela Islam atau FPI. Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tanggapan terhadap eksepsi atau nota pembelaan dalam sidang lanjutan eks-pentolan FPI Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa 30 Maret. Dalam tanggapannya, JPU justru menyinggung tentang revolusi akhlak yang digagas oleh Rizik Syihab. Bahasa-bahasa pinggiran yang tidak patut seorang terdakwa yang disebut-sebut sebagai panutan menggunakan kata-kata di luar dari sifat seorang panutan, tetapi lebih mendominasi pada pikiran emosional dan tidak dewasa dengan menggunakan kalimat yang menjijikan adalah hanya diberikan kepada sesuatu yang jorok. Pusing sampai lonte ikut-ikutan ngomong, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte, kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka lu tangkap. Ditangkap enggak, dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Udah biarin lonte, biar rame lonte aja dah ngomong dia. Ketika kebenaran itu ternyata tidak sesuai dengan perilaku pejabat atau perilaku sebuah pemerintahan itu kayak apa? Bagaimana ketika kebenaran itu benturan dengan pejabat-pejabat yang korup, yang salah, dengan hukum-hukum pemerintahan yang salah, itu gimana? Bahwa saat demikian kita wajib ingkar tapi tidak harus perang. Ini panduan saat kita sebagai orang soleh ngadepi pejabat-pejabat yang nakal. Kalau saya ajak turun ke pung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Pemimpin ini bisa pejabat, bisa pemimpin kultural, pemimpin ormas, pemimpin umara, jamu amir. Ketika kita melihat pejabat yang mungkar, yang nggak bener, apalah nukotiluhum, ono to ora merangi kita hum ing umara. Napa boten diperangi nawon ya Rasulullah, kudeta mawon. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu. Siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada. Yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta itu tidak. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Jangan. Selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Sebab sikap Rizik tidak mencerminkan revolusi akhlak yang digaungkannya. Sungguh sangat disayangkan, seorang tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar dari sebuah organisasi keagamaan yang memiliki visi misi untuk menciptakan akhlakul karimah. Dengan program revolusi akhlaknya, akan tetapi dari semua ucapannya sangat bertentangan dengan program revolusi akhlaknya. Karena Sungguh sangat disayangkan seorang tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar dari sebuah organisasi keagamaan yang memiliki visi misi untuk menciptakan akhlakul karimah dengan program revolusi akhlaknya. Akan tetapi dari semua ucapannya sangat bertentangan dengan program revolusi akhlaknya. Nah inilah yang saya maksud, perlu kita melakukan revolusi akhlak. Itu saya tanya sekali lagi, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak yang melawan ketidakadilan. Kepada seluruh umat Islam Indonesia, ayo sama-sama revolusi akhlak. Ayo revolusi sekarang juga. Gelombang manusia, gelombang rakyat dari Sabang sampai Merauke akan melawan
karena sering merendahkan orang lain. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum yang sering dimaki dan diumpat dengan kata-kata yang kurang pantas, kata JPU. Karena sering merendahkan orang lain. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum yang sering dimaki dan diumpat dengan kata-kata yang kurang pantas dari segi akhlakul karimah. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial masyarakat saudara, ya perbaiki ketidakadilan itu bisa mengundang ada kelompok yang kalau saya salah dibiarkan. Apalagi diucapkan di muka persidangan terbuka untuk umum oleh seorang tokoh agama yang mengaku imam besar dengan kata-kata biadab, tidak beradab, keterbelakangan intelektual, pandir, dan seterusnya. Langgam pop, langgam rock, langgam lainnya saudara, kurang ajar, biadab, dilecehkan begitu saja, biadab, kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan, itu kurang ajar. Dajjal istananya menjadi istana iblis. Lebih lanjut, jaksa justru kembali menceramahi balik Habib Rizik dengan menyatakan setiap manusia yang ada di dunia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesamaan derajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Siapa yang bisa mengukur ketakwaan seseorang manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia itu sendiri, tegasnya. Semua manusia yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesamaan derajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Siapa yang bisa mengukur ketakwaan seseorang manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan manusia itu sendiri. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya, menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu dzurriyyah Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyhab ya orang alim juga dzurriyyah Rasul, dan cara pandang Pak Quraisyhab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Habib Rizik tak bandingno madzhab Rukin kan tidak mungkin. Ono asape langit sampai bumi. Itu sebabnya saudara saya Quraisyhab tidak mau disebut Habib karena dia merasa hanya cucu-cucunya saja yang boleh memanggilnya Habib. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama Habaib, ya bandingannya Habaib. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Sihab. Enggak, saya enggak pusing. Karena FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Pak Quraisyhab apa tidak? Habib, beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara nih Metro TV, semua wawancara ini loh, bintang blotor loh. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Pak Sihab itu biasa. Ya memang beliau gitu, memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Sudah saatnya pribumi bangkit. Sudah saatnya pribumi berani berbicara. Dan sudah saatnya yang waras tidak kalah. Kita harus berani menyuarakan, menyerukan tentang polemik nasab ini agar segera reda dan agar orang-orang yang mengaku sok suci agar segera bertaubat. Mari saudaraku semuanya, pribumi, NKRI, semuanya kami serukan agar kita untuk berani menyampaikan, untuk berani menyampaikan kebenaran yang selama ini sejarah makam sudah dibelokkan oleh kelompok-kelompok imigran Yaman. Kita harus berani, kita harus bersatu, saudaraku semuanya, umat muslim dimanapun Anda berada. Kita bersatu untuk menyampaikan atau meluruskan. Selama ini kita prihatin sejarah kemerdekaan mereka klaim. Banyak makam-makam tua, banyak makam-makam wali yang mereka balawikan. Banyaknya makam yang tidak ada jasadnya mereka agung-agungkan. Mereka
mendoktrin, menghipnotis saudara-saudara kita agar mempercayai omongan mereka. Secara tidak langsung, saudara kita yang sedikit pengetahuan tentang ilmu, mereka pasti ikut-ikutan kelompok mereka. Karena mereka sedikit sekali untuk dibekali ilmu tentang menyikapi, tentang menangkap apa yang disampaikan. Tapi akhir ini hanya saudara-saudara kita yang berani untuk menyampaikan. Kita tidak perlu takut untuk berjuang. Kita tidak perlu takut untuk menyampaikan. Kita semua manusia yang setara, manusia yang sama, tidak ada yang lebih hebat. Kita harus berani menyampaikan. Kita tidak perlu takut kualat. Kita tidak perlu takut pada kelompok-kelompok yang merasa paling suci. Kita semuanya sama. Saudaraku jamaah Gaib dimanapun Anda berada. Kita harus tetap berjuang. Kita harus tetap menyampaikan tentang kebenaran yang selama ini kelompok-kelompok gerombolan dari Tarim yang datang ke Indonesia. Mereka hanya ingin berkuasa. Mereka hanya ingin memiliki. Karena tidak kita sadari, perlahan-lahan mereka mempengaruhi saudara-saudara kita pribumi. Mereka selama ini merongrong dengan cara berdakwah. Mereka mendoktrin, mereka menghipnotis orang-orang pribumi. Di balik itu ada sebuah rencana, ada sebuah tujuan mereka ada di Indonesia. Kenapa mereka selama ini sudah hidup di Indonesia, tetapi mereka lupa jalan pulang karena mereka sudah selalu keenakan, terlalu nyaman hidup di Indonesia. Tetapi mereka tidak ada punya rasa terima kasih. Mereka diinginkan sebagai raja di negeri orang. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan. Sampai bertemu di video berikutnya. Ojo lali moco sholawat, kita berjuang bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.